Saudara. Nah, Mas Dodi. Shalom saudara, saya percaya semangat saudara semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan tentunya saudara punya kerinduan hati yang semakin dibawa lebih dalam lagi. Saya akan sampaikan tentang patahkan kutuk dan menang atas dosa. Karena hari ini kita akan belajar bagaimana kuasa pengurapan dari Tuhan itu bisa mematahkan kutuk dan membuat kita bisa menang atas dosa. Karena setiap kali begitu kita terikat, begitu kita terjerat, begitu ada mata rantai yang berkesinambungan, tetapi mata rantai dosa, maka itu akan terus membelenggu perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita tidak mampu melepaskannya karena kita tidak hidup dalam kuasa firman dan Roh Kudus. Dan kita tidak mau tinggal dalam kuasa hadirat Tuhan, tidak mengalami keintiman, pujian penyembahan kepada Tuhan. Maka sangat sulit. Orang-orang seperti ini sangat sulit. Nanti begitu banyak hal yang akan saya sampaikan buat saudara. Bagaimana kesaksian hidup yang nyata bagi orang-orang yang mengalami satu ikatan yang terbelenggu. Ya akhirnya dia benar-benar mengalami pembebasan oleh karena anugerah Tuhan. Nah saudara, apakah kutuk itu? Sebenarnya apa sih kutuk itu? Setiap kali kita semakin dibayangi dengan ketakutan yang luar biasa pada waktu berbicara tentang kutuk. Kutuk adalah kekuatan yang selalu membayang-bayangi atau mencengkeram dalam hidup kita. Jadi pada waktu seorang dibayangi karena hidup dalam ketidaktaatan, akhirnya dia dibayangi selalu dalam roh ketakutan, selalu dalam kekhawatiran, selalu dalam kecemasan, dan akhirnya membelenggu satu perjalanan kehidupan. Sepertinya berjalan itu nggak ada kekuatan untuk menopang karena hanya firman dan Roh Kudus yang terus menopang kehidupan kita. Dan saya percaya saudara malam ini pasti mengalami lawatan zaman Tuhan secara lebih dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Serukan haleluya. 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 Tepuk tangan sekali buat Tuhan kita, luar biasa. Puji Tuhan. Nah saudara, apa sebenarnya dampak dari kutuk dalam hidup kita? Ternyata seorang itu akan mengalami dampak. Ada sebab, ada akibat. Apa dampaknya? Apa akibatnya? Seorang yang terus dibayangi dalam kutuk, dalam kekuatan yang membayangi dan mencengkeram dalam kehidupan kita, ataupun mungkin keluarga, atau mungkin juga dalam pekerjaan kita, ternyata dari kecemasan, kegelisahan, kesedihan, ketakutan yang terus menerus, tak henti-hentinya. Sepertinya satu tahap selesai, masuk ke dua tahap, dua tahap lagi masuk ke tiga tahap, dan terus akan bergulir. Ada dosa pertama, akan ada dosa kedua. Dosa kedua akan ada dosa ketiga. Kenapa kita tidak mau menghilangkan dan kita mau naik level lagi, lebih untuk kemuliaan Tuhan? Makanya waspadai, apa akibat dari kutuk? Yaitu juga kemiskinan. Sepertinya terjadi turun-temurun satu perjalanan hidup dalam kekurangan, dalam kegagalan yang terus-menerus. Dalam bisnis, kakeknya gagal, anaknya gagal, cucunya gagal. Sampai 3-4 keturunan mengalami terus-menerus drastis banyak gagalnya daripada suksesnya. Bahkan sakit penyakit yang kronis atau yang dikatakan garis sakit keturunan atau dari generasi ke generasi yang dikatakan secara kedokteran mungkin genetik. Ya saudaraku, tapi hari ini kita mau dibukakan lebih dahulu. Jadi akibat dari kutuk karena ketidaktaatan, apa yang terjadi? Saudara mari kita buka lebih dahulu ayatnya di dalam Amsal 13 ayat 13 supaya menangkap bayangan yang artinya mengerti firman Tuhan yang hidup. Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Ya.
Amsal 13 ayat 13 sampai 15. Amsal pasal 13 ayat 13 sampai 15. Siapakah meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Puji Tuhan. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Jadi ternyata setiap kita, entah itu orang muda yang sudah belajar firman, entah itu orang dewasa, orang tua, ternyata ada orang-orang yang meremehkan firman. Bahkan mendengar firman pun kadangkala dia nggak fokus, nggak serius, nggak nangkep sesuatu sinyal Tuhan. Alkitab sudah katakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah Tuhan akan menerima balasan. Artinya menerima berkat anugerah limpah rahmat surgawi. Dan ajaran orang bijak ada sumber kehidupan. Jadi kalau perjalanan saudara ini menjadi orang yang bijak, maka ada sumber kehidupan. Siapa itu bijak? Karena hikmat ada Tuhan sendiri. Dan kalau saudara takut akan Tuhan, tentunya ada hikmat, ada kebijaksanaan. Karena tinggal dalam kecerdasan, ada pengetahuan, sehingga sadar betul akan setiap firman yang kita tangkap. Dan dari situ kita lihat, orang yang taat menerima balasan, menerima berkatnya. Ajaran orang bijak, sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Kenapa setiap kali sindikat-sindikat kekuatan kuasa iblis yang mencengkeram, sindikat kekuatan kuasa kegelapan yang tidak membuat ranjau-ranjau dalam hidup saudara, akhirnya saudara terperangkap. Karena apa? Termanipulasi. Karena saudara sudah termanipulasi, sebenarnya mengerti firman, tapi karena hatinya manusia mempunyai kecenderungan berbuat dosa. Manusia itu mempunyai kecondongan berbuat dosa. Tapi waktu firman berbicara, Roh Kudus berbicara, pasti Tuhan mengingatkan, pasti Tuhan menyadarkan. Dan saudara, akal budi yang baik mendatangkan karunia. Jadi kalau akal budimu ini baik, mendatangkan karunia. Begitu banyak karunia-karunia yang Tuhan hendak percayakan dalam hidup saudara dan saya. Tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Jangan jadi pengkhianat seperti Yudas. Karena uang jadinya punya spirit pengkhianat. Orang ini selalu mengkhianati. Dengan temannya mengkhianati. Dalam percintaan, dalam keluarga mengkhianati. Jadi pengkhianat. Maka malaikat juga berkata, waspadai, jangan sampai engkau menjadi pengkhianat di dalam kehidupan rumah tangga, supaya engkau tidak terjerat yang dikatakan dalam maut. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman yang sungguh indah. Berarti kalau kita ini, kehidupan kita ada dalam berkat adalah sangat berbeda. Ada berkat, ada kutuk. Artinya tidak ada dalam berkat. Ternyata juga ada lagi kehancuran keluarga. Apa akibat dari kutuk dalam hidup kita? Kehancuran keluarga karena adanya pertengkaran, adanya perceraian. Makanya perceraian. Karena perkataan dari dalam bukan dasarnya firman. Selalu kalau ribut dalam rumah tangga, isinya hanya berkata cerai saja. Pisah rumah, dimulai dari pisah ranjang, kemudian pisah kamar, kemudian pisah rumah, dan kemudian pisah kota. Dan akhirnya kita tidak menemukannya. Terjadilah saudaraku, apa yang dicontoh oleh anak, apa yang dilihat oleh anak, apa yang dilakukan orang tua, anak pasti melihatnya. Tabiat, perilaku, tindak tanduk. Makanya semuanya ada dalam rekaman. Siapa? Iblis merekam perbuatan yang tidak benar. Anak tanpa disadari tercengkeram. Bagaimana dengan aku? Kalau seandainya di atas terjadi begini. Saudara akan berpikir lebih baik tidak menikah. Akhirnya tidak menikah pun satu hari kebingungan. Kenapa dulu aku tidak menikah? Karena melihat pertengkaran orang tuaku. Saudara, begitu banyak hari-hari terjadi yang oleh anugerah Tuhan
bagaimana Tuhan bawa dalam pelayanan sehingga terjadi dalam kehancuran mental, terjadi kemandulan rohani, terjadi kemandulan dalam kehidupan karena tidak punya keturunan, terjadi keguguran, bahkan penyakit wanita yang dikatakan mungkin kanker stadium, mungkin dimulai dari karena kepahitan, dimulai dari kekecewaan, dan kemudian bisa terjadi juga karena kecelakaan, bencana, kematian yang tidak wajar. Saudara, simpel sederhana. Waktu terjadi satu pernikahan, ternyata pernikahan itu tidak harmonis. Dan waktu pernikahan ini tidak harmonis, sang ibu ini tadi padahal sedang mengandung. Dan waktu sedang mengandung, karena seorang ayah adalah seorang yang melakukan kehidupan yang dikatakan yang keluar malam, dimulai dari keluar malam, begadang, pulang pagi, kemudian berjudi dan mabuk dan segala macam itu dilakukan. Si istri ini sempat stres. Dan pada waktu stres yang dikatakan sangat berat, pressure, tekanan yang hebat, akhirnya depresi. Dan pada waktu itu dia sedang mengandung. Dan apa yang terjadi dalam kandungannya, dia pikir enggak apa-apa. Dia kemudian kepalanya dibenturkan dengan tembok dan berulang kali. Dia lupa bahwa anak yang dikandung ini ada senyawa. Saudara, secara spirit, mama ini membawa kandungan ini. Simpel sederhana sekali. Pada waktu itu kemudian dia tidak suka dan dia ingin melakukan aborsi atau pengguguran. Saudara, pada waktu mamanya sering mukul, dia tidak kuat, bahkan dia mau terjun dari lantai berapa, yang akhirnya lahirlah si jabang bayi ini. Seorang bayi yang lahir, bagus, kedua anak yang kembar. Anak ini anak kembar. Tapi apa yang dialami seorang anak kembar? Karakternya persis mirip dengan mamahnya. Lahir lagi anak kedua. Kembar lagi, saudara. Cuma 2 kali aja punya anak 4. Tetapi kejadian itu tidak mudah. Seluruh keluarga itu selalu ingin bunuh diri. Dikejar roh maut. Dan persis apa yang dialami mamahnya, dialami anak perempuannya. Dan anak perempuannya menikah. Waktu menikah pun akhirnya terjadi ketidakharmonisan. Mau cerai. Lahirlah si anak lagi. Anaknya bisa persis kayak neneknya. Mata rantai yang berkesinambungan. Cuman apa? Perkataan cerai. Enggak cocok. Makanya waktu kita mau ambil keputusan menikah dalam pranikah. Apalagi kita konseling pernikahan. Waspadai, siapkan betul-betul. Karena yang saya lihat beberapa kali, saya setiap kali melakukan bertanya lebih dahulu, sudah siapkah masuk dalam pernikahan? Bukan berarti kamu masuk pernikahan tanpa masalah, justru membuka masalah baru. Saudara, dari 2 menjadi 1. Masalah berbeda, masalah baru, lembaran baru. Duwe watak dewe-dewe. Jadi saudara jangan pikir begitu mudahnya. Tanya Tuhan, betulkah itu pasangan hidup dari Tuhan? Sampai saudara betul-betul mengerti, merasakan damai sejahtera. Selalu diuji lebih dahulu. Dan ada konfirmasi-konfirmasi. Orang tuamu di mana selalu memberitahukan dia harus dihormati sebagai orang tua. Makanya waspadai. Pernikahan yang seperti ini membabi buta. Akhirnya apa? Anaknya bunuh diri. Dari ibu kemudian
anak perempuannya. Enggak mati. Lebih parah lagi. Masuk ICU. Brodol, salah dewi. Sudah diperingatkan nekat. Yang satunya, baygon sayang. Harusnya minuman yang membuat dia tenang teduh, baygon yang diminum. Berakibat. Dan pada waktu dilayani, tidak semudah itu. Makanya beruntun. Kalau kita tidak pernah mau belajar akan firman. Bukan sekedar tulisan, bukan sekedar logos. Tapi menjadi rema buat diri kita. Karena ini ada akibat dari perjalanan kehidupan kita yang tidak taat. Mata rantai yang berkesinambungan. Sehingga kita tidak bisa berlabuh. Satu hari kita akan berlabuh. Perahu kehidupan setiap pribadi. Kita akan berlabuh. Pengharapan kita harus semakin kuat. Jangkarnya harus kuat. Maka saudaraku, kutuk bukan hanya mempengaruhi pribadi. Tapi juga menghancurkan keluarga. Menghancurkan bangsa. Menghancurkan keturunan. Bahkan generasi ke generasi. Perhatikan baik-baik. Malam ini supaya kita benar-benar menangkap. Pada waktu itu ada seorang ibu. Dan ibu ini juga tidak diketahui identitas pribadinya. Yang luar biasa, dia sering ke gereja. Saudara, pada waktu dia sering ke gereja, dia dengar firman. Tapi waktu dia muda, dia punya mamah. Mamahnya ini selalu memperingatkan. Mamahnya ini dan papanya suka bangun-bangun begitu. Ternyata si anak perempuan ini nakal. Ya sama tukang bangunan lah, tukang becak lah, siapa aja oke dah. Free. Udah. Tidak ada yang tahu loh saudara. Oleh anugerah Tuhan, waktu saya dipakai alat untuk kemuliaan Tuhan, di hari tuanya. Saya enggak tahu latar belakangnya. Pada waktu orang itu tertidur, karena ini perkataan orang tuanya. Jadi mamanya berkata, titenono ya kowe. Tak elekke kowe ra gelem terus. Matimu sampeyan delak-delak neng ranjang. Bayangkan saudara. Ini hati-hati loh perkataan saudara. Omongannya simpel sederhana. Matimu delak-delak neng ranjang. Sok tuamu. Kowe wani bandem watu wong tuamu. Wong tuane dibandem batu. Mamanya dibandem batu. Saudara, sampai dia kesakitan. Akhirnya keluar perkataan yang menyakitkan. Iblis paling suka dengan kehancuran rumah tangga. Iblis paling senang. Tapi Tuhan selalu dengan kasih. Penuh pemulihan. Penuh ikatan jalinan kasih. Penuh pengampunan. Oleh karena anugerah Tuhan. Yang percaya berani berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sudah terjadi di satu kota ini. Waktu kami datang, yang terjadi adalah pendarahan, maaf. Seperti kalau perempuan lagi mengalami itu, begitu banyak keluar. Itu setiap hari. Sudah, dokternya sudah angkat tangan. Dan keluarganya angkat tangan. Maaf, hanya dengan tampon. Tampon aja masih merembes terus. Akhirnya anugerah Tuhan saya datang di kota itu. Dan waktu kami berdoa, Roh Kudus singkapkan. Mamah ini, ibu ini punya rahasia hidup yang belum terkuak. Ada perjalanan tabir kehidupan, peta kehidupan yang tidak tersingkapkan. Jadi perjalanan hidupnya itu penuh lika-liku. Penuh tipu muslihat iblis. Yang namanya anak, yang namanya menantu. Saudara, anaknya cuma satu. Dan anaknya ini bapak sapa ora ngerti.
Karena dulu dia sudah berganti seperti itu. Dia pikir enggak apa-apa. Satu hari akan panggil papa. Karena hanya papa di surga yang bisa melepaskan. Dah saudara, udah gitu Tuhan bongkar. Kenapa dia pendarahan? Dia melakukan hubungan seks bebas. Dan orang ini, ibu ini, saya tidak kenal. Tapi Tuhan Roh Kudus menolong. Di bawah ranjang ini ada foto-foto masa lalu. Bagaimana dia bersama dengan siapa itu ada di. Anaknya tuh nggak tahu loh kalau di bawah tuh disimpan seperti itu. Perjalanan hidup yang panjang saudaraku. Karena pendarahan sudah bau, sudah. Jadi istilahnya sudah keluarganya angkat tangan. Pak, tolong apa ndang cepat pulang. Loh, saya mulai dengan dia ya nah. Aja mulai nang ngendi iku dicethok ya. Sing methoki sapa gitu lho ta. Jadi jangan bangga yang nganter sapa akeh banget gitu. Sing methoki sapa iki lho. Kudu ada sing methok lho Saudara. Dari surga apa dari siapa? Dah. Gini Bu, tenang aja. Pokoknya dibuka dulu kasurnya. Itu dimasukkan di kasur. Kok bisa toh Pak? Saya lho jadi anaknya. Yang sudah berapa puluh tahun, gak ngerti kalau dia seperti ini. Makanya gak tahu kan. Buka. Saya hanya ditemani satu orang, membuka. Dibuka tuh, kasurnya dibuka. Di situ terkuak. Ternyata anak ini punya papanya di luar pulau. Terus dilihat gini, loh Pak, saya baru tahu ini papaku. Jadi aku seprono-sprene lah ngerti papaku sopo. Oh gitu tau. Lah kamu gimana? Kok tidak tahu? Lah saya tidak pikir, tidak mau menyelidiki. Saya baru tahu sekarang. Udah saudara, pacarnya banyak sekali. Jadi wong wedok mangsamu bangga. Engkol. Tiboker ini. Itu yang namanya rahimnya rusak semua. Itu rusak. Pendarahan terus dan baunya. Terus ada perkataan, Roh Kudus menolong saya. Ada perkataan dari seorang nenek, adalah mamahnya orang ini. Berkata, sok nek mati, delak-delak neng ranjang. Duh siapa yang tahu saudara, mama wis mati yo. Ternyata ada keluarga yang datang. Tahu-tahu ngomong, persis Pak Pendeta. Bapak kan enggak di kota kita, Bapak kan di kota Solo. Itu persis semua yang disampaikan dari Tuhan lewat Bapak. Sekarang kami tahu. Berarti betul apa yang dilakukan. Bayar harga yang sangat mahal. Waspadai. Setiap orang yang tidak taat akan firman. Ada harga yang dibayar. Yesus ada harga yang dibayar. Di atas kayu salib. Dengan darah yang mahal. Bukan darah yang murah. Makanya perhatikan baik-baik. Engkau semua kaulah muda. Dewasa orang tua. Perhatikan. Waktu kita melayani hal itu. Tuhan menyingkapkan perjalanan hidup. Yang harusnya kami tidak flashback. Tapi supaya anaknya ini tahu. Menantunya tahu siapa sesungguhnya ibunya. Supaya nanti cucunya tidak mengalami seperti ini lagi. Harus terputus mata rantai yang berkesinambungan. Karena perbuatan yang menajiskan. Bahkan tipu daya si iblis. Saudara yang luar biasa. Setelah diselesaikan. Dalam pentahiran. Dan kita dalam nama Yesus dikuduskan. Anehnya. Darah yang tadinya begitu kental. Banyak keluar. Itu tahu-tahu berhenti. Diganti tampon berhenti. Terus anaknya tanya. Kok bisa ya Pak? Ini setiap hari itu ganti terus kok ini diem. Sudah tunggu besok aja. Sudah. Berarti berhenti. Ya sudah. Besok aja ditunggu. Sudah. Aku gak ngerti. Itu hanya Tuhan yang punya waktu. Dan akhirnya kenapa? Anaknya minta ampun. Supaya minta ampun kan buat mamahnya.
berarti ada yang memutuskan mata rantai. Kan wis reso ngomong, menteleng gini tuh. Mati ora urip ora. Lihat ya, simple ya. Makanya saya kasih tahu, jangan kamu pikir ganti pacar, dan perbuatan seenaknya. Tunggu tanggal mainnya. Film ini mesti eneng ada sesuatu yang akan dikerjakan. Saudara adalah bintang filmnya Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Engkau spesial di mata Tuhan. Tuhan merekam di bagian bumi paling bawah. Alkitab sudah menulis, di surga ada rekaman saudara dan saya. Maka jangan bermain-main dengan kehidupan apa yang kau alami. Malam ini tuntaskan, tas. Selesai. Jangan sampai itu terjadi ke anak cucu kita. Karena kita tidak tahu. Karena kita sadar bahwa hanya hidup dalam anugerah Tuhan kita dapat mengalami pembebasan dari segala kutuk. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, apakah penyebab kutuk bisa masuk dalam hidup kita? Yang kedua, karena ada penyembahan ilah lain. Kata penyembahan ilah lain. Apa yang dimasukkan ilah lain? Kita baca Ulangan 27 ayat yang ke-15. Ulangan pasal 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Pada masa perjanjian lama dan kita hidup di perjanjian baru, makanya kita perlu ada pembaharuan, penyembahan ilah lain. Jadi jangan sampai ada ilah lain di hatimu. Apa yang dituangkan waktu terjadi bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dia harus memerangi, ternyata mau terima anugerah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Apa yang harus dilewati saudaraku? Mari kita lihat sebentar yang ada di Bilangan 33. Ya. Bilangan 33 ayatnya yang ke 50 sampai dengan yang ke-53. Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai 53. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu lah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Ternyata untuk bisa mencapai tanah Kanaan, bangsa Israel harus menghadapi lagi. Ayat 52, haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Jangan sampai ada batu berukir. Manusia tanpa pertobatan punya batu yang keras, menjadi batu sandungan, kehidupannya tidak menjadi berkat. Ada yang mengukir, ternyata batu yang diukir, siapa yang mengukir? Ada nama yang mengukir dalam hidupmu. Bukan Tuhan, tapi siapa yang mengukir? Mungkin kau diambil oleh bapak angkat, ibu angkat. Atau mungkin kau diambil oleh seorang pintar yang dikatakan dunia dengan kata pintar. Dipek anak wong pintar. Terukir nama itu. Hati-hati, bukan nama Tuhan. Tuhan harus ada dan bertahta dalam hidup kita. Menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Di sini jelas sekali batu berukir. Haruslah dibinasakan juga patung tuangan. Siapa yang menuangkan? Ada tuangan yang namanya emas bisa dicetak. Seperti bentuk patung tuangan apa yang kau mau. Patung tuangan bentuknya seperti apa? Hati-hati apa yang dituangkan dalam hatimu. Siapa? Engkau mencetak persis siapa? Dalam watak karakter yang tidak mau berubah. Lagi dikatakan di sini.
dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Ternyata bukan berkorban untuk kemuliaan Tuhan, tapi hanya sebatas sanjungan manusia. Bukit pengorbanan, penyembahannya bukan kepada Allah yang hidup, tapi kepada apa saudaraku? Bisa kepada patung, bisa kepada pohon. Makanya waspadai di rumah kita masing-masing. Saya terkejut waktu itu, saya punya teman, setiap kali mau berangkat sekolah, kemudian dia berdoa di depan, patungnya kecil sekali. Tapi waktu dia berdoa, setiap kali diajak bicara, dicium, sampai saya kaget. Loh, kok sampai seperti itu? Kenapa mesti dicium juga? Ya inilah saya. Satu. Ada lagi. Saya dipanggil di satu kota. Dan di kota itu kemudian rumahnya mewah sekali. Tapi Roh Kudus yang luar biasa berkata apa? Waktu dibuka pintu gerbangnya, di bawah tanah ini ada kambing hitam yang dipendam. Yang di belakang kambing putih. Terus ada yang di tengah itu ayam. Kok ada ya? Enak dipangan kok dipendem ya. Maaf. Ya. Kita berdoa buat rumah mewah itu. Tapi satu kamar boleh hanya melihat, tidak boleh didoakan. Ada patung Yesus. Gedenya sesaya. Sing kaya Yesus gitu loh. Tidur. Mbak saya gini. Ternyata kalau mau pergi, mau kemana pamitan sama Yesus. Yesus. Saya nggak ngerti saudara, saya nggak ngerti. Saya berpikir, Bu kenapa itu patung? Oh itu kekasih saya. Loh kekasih kan enggak perlu dalam diwujudkan begitu. Itu di hatimu. Tuhan itu hidup. Ya itu kesukaan saya. Bu jangan Bu dikeluarkan aja. Enggak. Saya kan cuma perintahkan Bapak doakan keliling toh. Bukan di dalam kamar. Ya sudah. Enggak apa-apa. Perkara kambingnya itu sama ayamnya terserah urusan. Ya. Saya pulang dari luar kota, saudara. Malam itu terbakar habis seluruh kamar itu. Sampai hari ini tidak ditempati. Ketakutan. Karena waktu itu disuruh oleh Tuhan. Perintahkan keluar. Enggak begitu. Jangan Yesus diwujudkan patung. Dan kemudian engkau melakukannya. Memeluk. Karena enggak ada suami. Jadi kekasihnya dia pikirnya itu terus digandengi terus itu. Sesuatu harusnya ada di hidupmu. Yesus Tuhan kita tuh hidup. Allah ada roh. Dan roh itu tinggal di dalam setiap orang yang percaya akan namanya Yesus Kristus Tuhan. Terbakar semua, tidak terkecuali. Sampai hari ini rumah mewah itu hanya menjadi satu rumah yang sangat-sangat tidak mengenakan secara spirit. Sudah berapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini nggak diapa-apain. Karena ketakutan mau membangun jadi kayak rumah nggak ditempati. Ya tahu sendiri. Makanya penting saudaraku hati-hati dengan patung dalam wujud bentuk siapapun. Pohon juga gitu. Diajak umi pikirnya pohon beringin besar. Tiga renorno, saya omongan mana-mana. Saya ngomongannya wong seje dudu Tuhan. Tuhan ini orang tinggal neng pohon neng watu. Tuhan itu di hatimu. Watu mbok jak omongan kayak kembang. Gusti. Lah setane sing tenang enten apa? Ngerti? Lu watu. Lu Tuhan itu mau tinggal. Karena Allah kita ini Tuhan yang hidup. Bukan mati. Iki watu, aja mbok apa-apa. Pohon ya gitu. Enggak saudara. Hari ini sadar. Gambar-gambar berhala diajak bicara. Satu hari saya baru tahu. Ada papa-papa tahu ngajak bicara. Itu gambarnya. Terus diajak ngomong. Saya pikir tak liatin terus. Pak ngomong sama siapa tuh Pak? Ya ngomong sama ini, minta tolong. Aku lagi susah Pak, tolongan aku Pak, tolongan aku Pak. Oh gitu ya.
Sebentar, keliru loh Pak. Iki mbok jak omongan. Ini yang menempati siapa? Iblis. Iblis itu bisa menyamar. Hati-hati penyamaran seperti malaikat terang. Pak, tak tutupe saya. Ngomong Tuhan Yesus, nanti rak lain kejadiannya. Sakitmu yang selama ini tidak sembuh-sembuh. Percaya, tak tutup dalam nama Yesus. Wes, ya. Sekarang Bapak ajak sembahyang. Apa bisa Pak? Saya sudah mengikatkan diri dengan gambar itu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sanggup membebaskan, melepaskan dari semua ikatan apapun di dunia ini. Dan terjadilah. Orang ini yang harusnya operasi ini dan itu. Gak jadi. Tuhan buat mujizat. Bukan hanya itu. Tuhan kasih tahu. Pak, baca Alkitab. Kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan setiap hari 5 pasal, 10 pasal. Ya sudah, terserah Bapak bacanya gimana. Pokoknya ini harus dibaca setiap hari urut. Jangan meloncat-loncat. Dan jangan buka gini. Buka, plek. Tuhan, urap ya aku telunjukku. Dibuka. Nanti pas kutuk, oh beda. Dudu iki Tuhan ya toh. Gak boleh. Banyak yang terjadi seperti ini. Yang saya layani. Jadi menjaluk diurapi telunjuk ini. Membuka ngene denduting. Pasti bone kutuk. Ora iso aku berkat ya tenang. Iku ngawur nek ngono kuwi. Saudara, engkau harus terbebas. Baca Alkitab tuh benar-benar mengerti isi skenario kehidupan. Mau jadi bintang filmnya Tuhan. Belajar dong skenarionya. Perjalanan hidup Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana dari awal sampai akhir. Alfa dan Omega. Bukan awal dan akhir. Kejadian dan wahyu. Enggak loh saudara. Orang takon bocor kejadian be wahyu. Enggak loh. Urut. Kalau ada kejadian pasti ada apa? Keluaran. Oh, jadi nih kalau punya kejadian. Mesti ada yang keluaran. Ini ada keluaran. Apa? Imamat jadi imam. Imamat yang rajani. Makanya jadi bapak-bapak. Laki-laki yang jadi imam yang diurapi. Menjadi berkat. Memproteksi keluargamu. Sehingga keluargamu diberkati. Diurapi. Dipakai Tuhan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara jelas sekali. Ada yang namanya jimat itu bisa dikatakan macam-macam saudaraku ya. Ya saudara saya nggak tahu. Di tas saudara, di kantong saudara, kita ke gereja, gak taunya satu hari saya lihat di dompetnya, Pak coba bukaan dompetmu. Ada lagi yang macam-macam dengan segala ilmu okultisme, pakai ramalan lagi, saudaraku tulisannya macam-macam. Mari hari ini bebaskan saudara. Kelihatannya ke gereja, tapi masih ada ikatan yang membelenggu. Makanya berkatnya sepertinya hidup dalam kegagalan, hidup dalam kehancuran, rumah tangga dalam perceraian, rumah tangga dalam ambang pintu, kehancuran yang luluh lantak. Bisnis gak pernah jadi, perekonomian hancur lebur. Inilah, ada lagi yang menentang otoritas yang Allah tetapkan. Kalau engkau punya seorang pemimpin, Ibrani 13 ayat 17, mari kita baca. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Puji Tuhan kalau ada seorang murid belajar yang namanya ada guru. Hormati gurumu. Engkau anak, ada orang tua, hormati orang tuamu. Yang hari ini kau memberontak, yang hari ini kau selalu keluar dari jalur relnya Tuhan. Dalam nama Yesus, saya percaya, buang semua roh pemberontakanmu. Engkau tidak mau taat kepada orang tuamu. Kita sadar, kita siap dimuridkan. Ada guru kita, kita sadar, kita ini menjadi domba. Ada yang menggembalakan di tengah dunia ini. Ada gembala, Pak Ubaja yang Tuhan percayakan. Kita belajar saudaraku, benar-benar belajar untuk tunduk apa yang diperintahkannya. Pemimpin rohani kita dalam KKS, ketua kelompok sel, belajar untuk bisa apa? Mengerti. Oh Tuhan, aku mau menangkap sesuatu karena aku tahu orang tua harus aku hormati. Ada lagi saudaraku dalam satu kehidupan di mana terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Berarti kalau engkau tidak menghormati ayah ibumu, tidak ada berkat. Perhatikan baik-baik. Siapapun saudara.
hari ini belajar. Bagaimanapun juga dia papa mamamu, dia bapak ibumu. Saudaraku, apalagi yang dinyatakan sebagai penyebab kutuk bisa masuk dalam hidup kita, yaitu seks yang tidak normal. Makanya tidur dengan istri ayahnya, seperti anaknya Yakub, ya, Ruben, tidur dengan binatang, tidur dengan saudara sendiri, dengan mertua yang bukan istri atau suami sendiri, wanita dengan wanita, pria dengan pria. Anugerah Tuhan. Di tengah-tengah retret, satu hari di puncak, saya terkejut. Ada perempuan yang tinggi besar. Saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak tahu. Karena pada waktu dilayani, saya ini hanya diam dulu. Kok ngelihat, kok ada anjing herder ya. Bayangkan, ini orang berdiri, wanita ini, gagah gitu. Tapi kok ada anjing herder ya. Ada apa ya itu? Dua lagi, kok dua ya? Saya minta bantuan yang lain melayani, saya tanya pelan-pelan, apakah kamu punya anjing herder dua? Iya Pak, kok tahu tuh Pak? Bapak kan enggak kenal saya. Loh lah ya, saya cuma tanya, jawab saja, iya atau tidak? Ya, begitu ya. Ternyata di rumahnya, jadi kalau mau tidur selalu dengan dua anjing. Dan anaknya enggak masuk akal, bisa melakukan sama itu. Orang tuanya tidak tahu. Satu hari oleh anugerah Tuhan, saya datang ke orang tuanya. Setelah ini mengalami kelepasan, saya minta tolong anjingnya dipindahkan dari rumah. Karena itu mengikat anakmu. Kok bisa Pak? Tanya saja si pelaku, mosok saya. Dan betul, dia mengalami kelepasan. Dia tidak mau menikah. Maunya sama itu. Masa masuk akal saya? Bingung enggak? Iki anjing. Kok iso? Tuhan tuh ya luar biasa nunjukkan. Loh, wanita bertegak kok ada anjing, ada apa? Itulah kejahatan iblis sampai sedemikian rupa. Ingin menghancurkan seorang manusia. Ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Buka lembaran hidup saudara. Apa yang saudara tonton hari-hari ini? Saya nggak tahu. Mungkin saudara lewat internet, lewat apa hari ini. Nggak usah angkat tangan, nggak usah. Enggak. Jujur aja di hadapan Tuhan. Tuhan, aku malah mau bertobat. Kalau aku ternyata fokusku. Wong jelas-jelas istrinya kok dianggap istrinya malah ngambil ini apa? Ngetok itu apa? Kalender. Istrinya diganti. Rupane bintang film ini. Saya nggak masuk akal. Istri sampai bilang, kenapa begini? Itulah kehidupan yang diracuni. Kebohongan demi kebohongan. Saudara nggak percaya kan? Makanya nanti kalau saudara dibawa oleh Tuhan dalam pelayanan yang nggak masuk kadang-kadang konteks otak kita, itulah Tuhan itu akan berbicara lebih dalam. Membunuh orang bukan hanya sekedar merampok sebagai penembak misterius, pengguguran kandungan, itu pembunuh. Ada lagi di gereja jadi pembunuh karakter. Kok bisa Pak? Ya, baru orang bertobat, terima Yesus. Tahu-tahu ada orang ini selalu jadi batu sandungan, pembunuh karakter. Orang dadi Kristen ya apa-apa ora sida. Nah, pembunuh karakter enggak ikut Yesus. Tuhan tahu. Dia sedang membunuh karakternya. Dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi perkataannya selalu menyakitkan. Perkataannya tidak pernah membangun. Perkataan selalu meruntuhkan. Kalau di dalam Tuhan, perkataan itu akan membangun penuh kasih, penuh berkat, penuh anugerah. Dalam segala kelimpahan oleh karena kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Jadilah orang-orang HKS, ketua kelompok sel yang diberkati yang jadi berkat. Membangun seseorang. Walaupun orang itu punya nilai-nilai negatif. Tapi cara memandang, mari kita belajar untuk tidak menghakimi. Karena kita akan dibukakan perjalanan hidup yang lebih tajam lagi. Supaya kita menangkap, oh jadi ada ya orang-orang yang menfitnah, saksi dusta. Ternyata ada orang pembunuh karakter. Ngatakan ke orang lain, kamu ngerti istriku, kamu ngerti istriku. Lalu saya tahu-tahu dikasih tahu,
Pak tahu istri saya, Pak tahu istri saya. Nggak tahu. Tahu-tahu datang cuma Pak tahu istri saya. Ya nggak tahu kamu siapa aja, nggak ngerti kok. Supaya saya bisa menerima perkataannya. Ternyata dia membunuh karakter istrinya. Dia mau percaya Yesus. Satu hari ketemu, Pak, gimana saya suruh percaya Yesus? Dia sendiri kalau di rumah gak jadi berkat. Dia sendiri di rumah selalu mencaci maki dengan perkataan yang menyakitkan. Saya baru masuk gereja. Wes, gue rasa sampai gereja. Aku dewi. Ternyata dia gak pernah jadi berkat. Hari ini bertobatlah. Dosa karena lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Akhirnya apa? Undur dari Tuhan. Karena mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan. Jauh dari firman Tuhan. Jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jauh dari keintiman. Tidak pernah ada berkat. Jauh dari pujian penyembahan. Tidak ada berkat. Jauh dari pelayanan. Akhirnya engkau hanya egosentris. Hanya ingin dirimu terus. Kau tidak pernah rindu melayani orang lain. Ada lagi kikir terhadap Allah. Tidak berani mengembalikan yang itu menjadi haknya Tuhan. Anda harus berani. Tuhan, aku percaya. Karena itu nilai ketaatan. Aku harus belajar. Aku harus belajar terus taat. Karena aku tidak mau tinggal dalam sudah kehidupan yang bin kikir, bin pelit, bin medit. Kikir anaknya pelit, anaknya medit. Nah, dari sini kita lihat hati karena tidak mengasihi Tuhan. Juga ikat janji dengan dunia. Ada lagi yang pesugihan atau dikuepangkan. Ibu ini punya anak 7. Anak 7. Saya nggak tahu. Saya cuma diajak datang ke rumah itu. Belum masuk saudara, belum masuk rumah. Roh Kudus menolong saya. Dan kemudian Roh Kudus kasih tahu. Di rumah ini ada 2 yang gila. Loh Tuhan, aku belum masuk loh. Masuk toh? Bertanya saya. Begitu masuk, nenek umurnya 80. Itu berlian sama emasnya itu. Sok gini, sok ponong-ponong gue dia. Kaya bener nih nenek. Umur 80 itu muda sekali saudara. Rumahnya itu barang antik semuanya. Saya enggak tanya yang gila, enggak, diam dulu. Bu, gimana? Saya terus bicara tentang Tuhan Yesus. Yang akhirnya, ya sudah, kalau salah satu anak saya minta saya terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Waktu dilayani, kelepasan, Roh Kudus menolong. Kamu punya pesugihan, kera putih di satu gunung. Siapa yang tahu eneng ketek putih? Ketek ngerti ku ya kaya ngono kae ya. Kok putih kok ngendi? Kamu punya kekayaan dan kamu selalu ke sana. Betul saudara. Dan dia minta pesugihan ben sugih. Sugih tenang saudara. Terus punya tuyul. Bu, mak jujur. Di sini ada gentong. Wede ban mak. Neng gue gendong gini terus mak. Tapi begitu mbok lepas neng ngono toko mbok neng mal. Dus wis engko tekan omah duwite sak gentong kebak. Mak, kamu hari ini tak kasih tahu ya, supaya kamu selamat. Boleh enggak? Saya buka kamarnya. Sebenarnya enggak ada yang tahu. Anak saya enggak tahu. Akhirnya dikasih kuncinya. Buka. Gendong gede. Anaknya tahu. Kok isinya duit dok ya Pak? Dari mana ya Pak? Kok teko aku teko mbokmu dhewe no. Iki mbokmu aku. Aku ora ngerti kok. Oh itu di luar kota. Kok ada ya? Kayak ngono gitu. Teng peringis ngono jiku terus. Wes dipeloroti wis semua. Lepaskan semua. Ikatan yang belum. Ternyata semuanya kebongkar. Tahu-tahu 2 anak yang gila keluar. Saya mau dikerjain kedua yang gila. Oh Tuhan tolong aku. Ngamuk saudaraku. Ngamuk sama saya. Begitu ngamuk. Tapi Tuhan itu hebat. Saya enggak ngomong, cuma ngomong gini. Dalam nama Yesus. Ya ora tak getak. Kok digetak malah ngerawuk aku lah kena ya. Tahu-tahu bisa
Dua-dua. Sudah gitu, kalau saya diem, bangun lagi. Loh, kok kayak zombie Tuhan? Dalam nama Yesus. Mulai saya kerjain, tak ikat, tak buandil, tak rantai terus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tak kayak minyak, dalam nama Yesus. Wih, Tuhan hebat sekali. Saya tahu betul itu. Tuhan terima kasih, emaknya ngaku. Apa yang terjadi dengan si emak ini tadi? Tahu-tahu jadi tua renta. Tahu-tahu ngaku, aku memang ket nom duwe pesugihan. Aku ra gelem dadi wong ora duwe. Anaknya kaget. Untung anak-anak yang lain terima anugerah. Akhirnya apa? Keluarga yang diselamatkan. Yang terjadi besoknya masuk rumah sakit. Dia tidak pernah sakit, seger. Sedengane pakai kembang kantil. Ben wong kantil kabeh rodeke. Dia saudara masuk rumah sakit. 3 hari kemudian mati. Untung di dalam Tuhan. Makanya 1 jiwa diselamatkan. Seisi rumah pasti diselamatkan. Karena anugerah Tuhan. Jadi pelayanan yang begitu macam-macam saudara. Waktu saudara dibawa oleh Tuhan. Makanya jangan takut. Roh kwepang. Anak kecil saudara. Anak muda tahu-tahu berubah kayak orang tua. Aku penjaga. Loh, penjaga ngendi kowe? Oh, tidak diapa-apa kamu ngomong penjaga, berubah. Akhirnya betul. Ternyata dari kecil sudah dipersembahkan. Loro-loronan, sakit-sakitan dikasih ngon satu tempat. Dekat laut gitu, ada rumah di situ. Ternyata dia jadi penjaganya situ. Sampai akhirnya terlepas dari situ. Ternyata sejak kecilnya dikuepangkan ke situ. Makanya saya tidak bisa ngomong. Apa yang sudah lakukan? Kadang anak sakit-sakitan, orang mari, orang ini, wis tak kayak kai wae. Waspadai. Mari kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Lagi perkataan sendiri. Karena perkataan sendiri, aku memang bodoh, aku sakit-sakitan. Bahkan juga melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Yeremia 48 ayat 10 dikatakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Artinya apa? Tidak ada berkat bagi orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Berarti kalau saudara selalu lalai, saudara tidak pernah belajar untuk mengenal firman Tuhan. Untuk mengenal secara pribadi tentang Tuhan. Bahkan sampai dikenal oleh Tuhan. Itulah saudara, kelalaian-kelalaian saudara. Minta supaya Roh Kudus menolong sebagai penasihat ajaib. Ada lagi, karena tidak menggenapi nasar. Sukanya nasar. Tuhan, sombene aku mau berkati toh Tuhan. Wes tak kaget Tuhan nanti. Mau berkati rumah 10 toh Tuhan. Aku tak kayak siji. Kok tidak diberkati 10? Kamu betul loh. Dalam keadaan yang sekarang kamu belajar seperti janda Sarfat. Dalam kekurangan bisa memberi. Tuhan tuh melihat hati. Kok diberkati 10 rumah orang bakal bawa kayak. Banyak kali terjadi hal melanggar karena tidak melakukan firman Tuhan. Bahkan hari ini kita belajar bagaimana seringkali ada orang yang dikutuk orang lain. Dikutuki oleh orang lain. Maka tidak ada pertumbuhan manusia rohaninya. Bahkan kutukan hamba-hamba setan. Seperti contohnya dukun, paranormal, peramal. Waktu itu saya ketemu dengan satu anak dari gereja setan. Gereja setan. Ya. Gak taunya saudara. Saya gak kenal. Dia cari saya. Dan akhirnya terdapat di situ ada. Di tubuhnya tertuliskan apa-apa. Ternyata dia sudah melakukan sesuatu. Ritual-ritual yang bagaimana pada waktu terjadi di satu kota. Saya mau cerita kotanya. Kan di situ ada gereja itu, saudaraku. Nah, kebongkar kedoknya semua. Pengikutnya ternyata juga banyak sekali. Tapi anugerah Tuhan, orang ini diselamatkan. Kalau di kamar dia mengunci kamarnya, orang tuanya tidak tahu apa yang dilakukan dalam penyembahan itu. Dengan darah, dengan ini segala macam dia lakukan. Saya terkejut waktu saya melihat anak muda ini. Dan saudaraku, makanya kita ini perlu tahu di mana anak kita berada. Kalau di Alkitab Amsal 31, wanita ini seperti polisi dalam rumahnya. Jadi
mamah kayak polisi. Anakku ning ndi yo, telepon terus. Aku ning ndi yo, terus. Mamahnya ya toh, terutama mamah. Telepon gimana ya anak saya? Oh gimana ya? Telepon terus. Nek papa kan cuek ya. Mama itu dikatakan di Alkitab di Amsal persis kayak polisi. Terus ngecek terus di mana. Karena ketakutan kok nih. Bagus. Tapi kita mari belajar mempersembahkan hidup anak ini ada dalam proteksi ilahi. Maka engkau tidak akan perlu takut. Karena kuasa pengurapan Tuhan pasti turun atas hidupmu. Dan atas anak itu di dalam anugerah Tuhan. Ada pagar anugerah. Ada benteng Tuhan. Yang ketiga, pengurapan Roh Kudus itu ternyata akan melepaskan kita dari kutuk. Jadi kita hari ini, mari kita bukan membesarkan keadaan si setan. Tetapi kita memperbesar kapasitas manusia roh supaya Roh Kudus bekerja lebih dahsyat sehingga hidup kita bisa dipakai untuk menyelamatkan jiwa berapapun harganya. Dan hari ini kita buka Yesaya 10 ayat 27. Yesaya 10 ayat 27 dikatakan demikian. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ini maksudnya di dalam bahasa Inggris diterjemahkan, kalau ada satu kuk, ternyata apa? Urapan itu akan membebaskan dari belenggu hidupmu. Ternyata anointing, urapan yang luar biasa, itu akan membebaskan kita dari semua beban, dari semua yang sepertinya kita terbelenggu. Saat kita menerima kuasa pengurapan Roh Kudus, maka kuk akibat kutuk yang membunuh hidup kita, di dalam nama Yesus pasti dihancurkan. Sehingga hidup kita mengalami yaitu firman yang memerdekakan kita. Roh Kudus yang memerdekakan kita. Sehingga kita setiap pribadi mengalami hidup berkemenangan di dalam Tuhan secara luar biasa. Bahkan engkau lebih dari pemenang. Amin saudara. Apabila hati kita berbaik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat daripadanya. Dan Tuhan adalah roh. Dan roh itu akan memerdekakan kita. Amin. Itulah mari selubung apa yang menutupi perjalanan hidup kita. Hari ini saudara-saudara sedang mengikuti perjalanan panjang lewat urapan kuasa Roh Kudus. Tapi hari ini mari kita mau benar-benar Tuhan ini hatiku, ini hidupku. Selama ini aku tidak tahu orang tuaku melakukan apa terhadap diriku. Ada yang waktu masih kecil, maaf, namanya ditulis. Setelah ditulis, dilipat. Setelah dilipat, dikasihkan ke satu tempat. Di situ karena terus ada cara penyembahan bagaimana, ternyata ada ikatan. Anak ini sudah diserahkan. Satu hari, keluarga ini diberitahu. Apa yang kamu lakukan? Sejak anakmu lahir, kamu berikan di satu tempat. Dan waktu itu nama itu ada di situ. Itu harus kamu putuskan. Anakmu dalam kondisi sekarang ini seperti ini. Kamu gak percaya, cross check. Sekarang check and recheck, survei membuktikan. Karena kalau tidak di cross check gak tahu siapa anak ini. Ternyata betul, ada ikatan yang mengikat. Dengan itu semua saudara. Simple, cuma namanya. Tapi sudah terus dibuat seperti ini. Akhirnya terjadilah hal yang tidak mengenakkan. Dan itu membuat keluarga tidak mengerti lagi. Maka hari ini saya percaya. Sebelum sudah menerima pengurapan kuasa Roh Kudus. Kita perlu mengalami langkah pertobatan. Terlebih dahulu. Akui dosa dan berjanji tinggalkan dosa. Apa yang mengikat hidupmu selama ini. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Dan kita melepaskan pengampunan. Hari ini juga. Terima pengampunan. Dan anugerah dengan iman. Imanmu itu yang menyelamatkan kamu. Kamu percaya, maka Tuhan hari ini pasti dalam nama Yesus melakukan pembebasan dari segala kutuk, mara bahaya, dan ibu. Dan digantikan berkat oleh Tuhan dari tempat yang maha kudus. Kenapa? Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Maka hari ini Yesus telah membebaskan kita dari kutuk. Lewat kuasa darah anak domba Allah. Karena dengan hati percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tinggalkan dosa dengan sungguh-sungguh. Tolak semua dakwaan dan godaan dari si jahat. Dengarkan, lakukan firman. Ya Tuhan, aku mau belajar, aku percaya hari ini. Aku mau bertobat sungguh-sungguh. Aku mau dalam kuasa kendali ilahi. Aku mau dalam monitor ilahi. Aku mau sungguh-sungguh ada dalam rekaman surgawi. Supaya namaku tetap tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Dan aku mengalami kehidupan kekal selama-lamanya bersama Tuhan Allah yang hidup. Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus yang mengurapi setiap kami malam hari ini akan mengerjakan lebih lanjut dan Kau akan berkarya lebih dahsyat dan sungguh luar biasa di mana Engkau Roh Kudus akan menghancurkan setiap kuk yang membelenggu kehidupan setiap pribadi. Dalam nama Yesus kami percaya dan setiap pribadi Tuhan mau mengakui apa yang dialami perjalanan hidupnya yang begitu banyak hal yang seringkali tidak terkuak, yang seringkali tidak terpahami, yang seringkali tidak dapat dimengerti, yang seringkali terjadi hari demi hari terjadi banyak hal. Hari ini kami mengaku dosa dan berjanji meninggalkan dosa. Dan kami sungguh-sungguh meminta pengampunan dari Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hidupku. Dalam nama Yesus, baik itu siapapun orangnya, hari ini aku melepaskannya. Dan aku mau terima pengampunan dan anugerah daripada Tuhan. Dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kamu tinggalkan dosa dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus. Amin. Kursi bisa dilipat, Anda bisa dipercaya.